Halo, jumpa kembali dengan channel YouTube Kang Morgan. Untuk kali ini kita akan coba membahas pembayaran transaksi ekspor. Di sini saya coba akan jelaskan 4 pembayaran transaksi ekspor. 1. Advance payment atau cash payment, 2. Open payment, ketiga wesel inkasso, keempat letter of credit. Mari kita bahas satu-satu poin tersebut. Untuk poin pertama saya akan menjelaskan pembayaran masalah advance payment atau cash payment. Advance payment adalah pembayaran di muka atau cash payment. Dalam ini eksportir menerima pembayaran di muka dari si importir senilai barang yang akan diekspor. Jadi keuntungan untuk eksportir akan bisa lebih memproduksi lebih awal barang tersebut. Dan uraian untuk selanjutnya mungkin akan saya jelaskan dalam bentuk ini. Pembayaran yang didapat dari eksportir adalah cash. Kedua, importir mempunyai likuiditas, jadi dia punya jaminan untuk nilai uang tersebut. Gitu. Terus ada nilai trust, ada semacam kepercayaan atau trust dari eksportir dan importir. Importir mempunyai sejumlah dana yang dikasih kepada eksportir. Dalam hal ini ada saling kepercayaan antara kedua pembeli dan penjual tersebut. Jadi itu keuntungannya untuk pembelian yang advance payment tersebut. Ada kepercayaan antara si importir mengasihkan sejumlah nilai uang kepada eksportir sebelum barang dikirim, itu nilainya sangat tinggi buat eksportir. Oke, kita lanjutkan ke non prohibited. Seperti kita tahu, setiap negara punya aturan tentang barang komoditi yang boleh masuk ataupun tidak boleh masuk. Jadi dalam hal ini si importir akan memberitahukan kepada pihak eksportir jaminan bahwa barang tersebut bisa masuk ke negaranya dia. Jadi si importir akan memberitahukan kepada pihak importir apa yang menjadi regulasi di negara tersebut untuk barang impor. Jadi si importir ataupun eksportir akan mempersiapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan ekspor impor tersebut. Jadi akan aman untuk kondisi barang. Jadi tidak ada barang yang prohibited atau dilarang. Gitu. Jadi aman untuk kondisi shipmentnya. Itu keuntungan dari sistem advance payment atau cash payment. Poin terakhir adalah importer risk. Apa importer risk tersebut? Ada resiko-resiko yang mungkin bisa terjadi atau timbul karena kondisi perdagangan advance payment atau cash payment. Kenapa? Karena si importer sudah menjaminkan atau memberikan sejumlah nilai uang kepada eksportir untuk pembayaran atas barang tersebut untuk di shipment. Ternyata kalau misalkan si eksportir tidak memproduksi barang atau wan prestasi, akan ada kerugian dari pihak si importir. Dalam hal ini importir sudah memberikan jaminan berupa uang cash kepada eksportir. Nah, itu kelebihan ataupun kekurangan daripada advance payment. Kita lanjutkan lagi ke open account atau rekening terbuka. Rekening terbuka adalah pembayaran yang dilakukan setelah terjadinya pengiriman barang dari eksportir kepada importir. Dalam hal ini eksportir memberikan dulu barangnya dan menerbitkan invoice setelah terjadi pengiriman barang. Dalam invoice tersebut ada waktu tertentu untuk tanggal pembayarannya atau due date-nya. Nah, itu jenis pembayaran open account atau rekening terbuka atau pembayaran kemudian. Pembayaran dilakukan setelah barang dikirim. Jadi importir akan melakukan pembayaran setelah barang diterima. Nah, poin yang harus kita pahami di sini adalah payment. Payment itu dilakukan pra-invoice. Jadi invoice akan ditentukan jatuh tempo pembayarannya. Kedua, pembayaran tersebut dilakukan setelah barang diterima. Ketiga, ada kepercayaan daripada eksportir dan importir. Dalam hal ini eksportir karena dia mengirimkan barang sebelum terjadinya pembayaran. Kebalikan daripada kondisi yang advance payment. Open account ini sebaliknya dari kondisi advance payment. Jadi dibayar kemudian setelah barang dikirim. Yang selanjutnya adalah kita harus perhatikan barang dan dokumen. Barang dikirim sebelum dilakukan pembayaran dan dokumen pun dikirim sebelum dilakukan pembayaran. Itu yang menjadi inti poin daripada jenis pembayaran open account atau rekening terbuka atau pembayaran kemudian. Ada poin lain yang harus diperhatikan. Dalam hal ini aturan regulasi antara negara untuk ekspor tersebut adalah barang yang memang bukan dilarang dan bukan kenalartas. Dalam hal ini importir pasti akan mencari tahu aturan tersebut dan juga eksportir harus memberikan informasi mengenai aturan regulasi barang tersebut kepada eksportir, dan importir juga harus mengecek kondisi barang tersebut ke aturan di negara importir tersebut. Jadi untuk kelancaran barang. Dalam kondisi untuk open payment atau rekening terbuka atau pembayaran kemudian memang ada beberapa resiko yang
ditanggung oleh eksportir. Karena eksportir memberikan barang sebelum barang tersebut dibayar. Jadi dalam hal ini memang titik berat untuk resiko-resiko yang timbul akan ditanggung oleh pihak eksportir gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bahas mengenai poin lain, yaitu collection draft atau vessel inkasso ataupun ditagihkan. Dalam hal ini, poin ini kita melibatkan pihak bank karena pengiriman dilakukan oleh eksportir dengan melalui jaminan bank. Dalam hal ini memang non LC, tapi ada semacam vessel atau bank draft yang dikirimkan dari si eksportir kepada bank si importir. Dalam hal ini semua pembayaran dilakukan kontrolnya oleh pihak eksportir melalui bank si importir, dan untuk semua pelaksanaan pengiriman ini dilakukan oleh eksportir, dan semua pembayaran dilakukan kontrolnya oleh si drawer, dalam hal ini eksportir. Instruksi kepada bank semua dilakukan oleh eksportir. Penyerahan dokumen kepada importir didasarkan beberapa hal. Dalam hal ini ada dua aturan yang paling penting dalam proses collection draft atau vessel inkasso adalah DP dan DE. Coba saya jelaskan di sini masalah arti daripada DP atau dokumen against payments. Importir akan menerima dokumen setelah dilakukan pembayaran ke pihak bank. Jadi pihak bank akan memberikan dokumen untuk impor setelah importir melakukan pembayaran. Itu istilahnya DP atau dokumen against payment. Satu lagi adalah istilah DE, dokumen against acceptance atau akseptasi bank draft atau vessel. Pihak bank akan menyerahkan semua dokumen kepada importir setelah importir melakukan akseptasi untuk dokumen impor tersebut. Dan akseptasi di sini adalah ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan eksportir dan importir dan bank. Kita bahas poin terakhir adalah pembayar yang paling aman untuk sistem pembayaran transaksi ekspor impor adalah letter of credit. Secara terminologi, letter of credit adalah suatu transaksi yang dijamin oleh pihak bank atau antara kedua bank, antara bank issuing bank dengan bank advising bank. Importir mendatangi pihak opening bank untuk membuka LC untuk diteruskan kepada pihak advising bank atau confirming bank, yaitu pihak bank penerima LC yang akan diteruskan kepada pihak eksportir. Adapun fungsi dan tujuan LC adalah memberikan jaminan untuk pihak eksportir dan importir karena itu dijamin oleh pihak bank antara opening bank dan advising bank dalam pembukaan LC-nya. Kedua adalah keamanan dalam bentuk pembayaran. Pembayaran itu udah disepakati oleh kedua belah pihak melalui transaksi bank untuk pembayarannya. Untuk yang ketiga adalah kenyamanan, di mana pihak importir akan merasa nyaman dan pihak eksportir pun tidak akan merasa tenang karena dijamin oleh pihak bank meskipun mereka belum pernah ketemu. Adapun selanjutnya ada 12 jenis LC yang sudah disepakati oleh ICC atau International Chamber of Commerce, yaitu organisasi perdagangan seluruh dunia. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas masalah 12 LC itu pada sesi video berikutnya. Sekian video dari saya, tetap semangat dan memajukan negara lewat ekspor. Jangan lupa like, comment, and subscribe.